Pemirsa, ratusan warga berdesakan berebut nasi kotak dan uang tunai yang dibagikan komunitas mobil mewah di Kemayoran, Jakarta Pusat. Membludaknya warga yang datang membuat penyelenggara langsung menghentikan kegiatan. Ratusan warga mengantre untuk mengambil sumbangan nasi kotak dan uang tunai Rp50.000 di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Warga pun berdesakan dan mengabaikan protokol kesehatan. Sejumlah warga bahkan saling dorong berebut nasi kotak dan amplop. Membeludaknya warga yang datang membuat lalu lintas di kawasan ini sempat tersendat. Lagi butuh uang saya. Jadi Ibu rela-relain antri bawa anak gitu? Iya. Ini dapatnya apa aja Bu? Makanan, amplop apa makanan. Amplop sama makan. Kegiatan ini digelar sebuah komunitas mobil mewah di Jakarta. Banyaknya warga yang datang menimbulkan kerumunan, membuat penyelenggara langsung menghentikan kegiatan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Masih dari Jakarta, pemirsa, otoritas DKI Jakarta menyatakan wilayah ibu kota telah memasuki zona hijau penyebaran COVID-19. Namun warga diimbau tetap mematuhi protokol kesehatan. Setelah sempat dinyatakan masuk dalam salah satu kota besar yang beresiko tinggi dalam penyebaran COVID-19, Jakarta akhirnya dinyatakan masuk dalam zona hijau. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ariza Patria. Menurut Riza, saat ini sebanyak lebih dari 24.000 rukun tetangga atau RT sudah dinyatakan dalam zona hijau. 24.011 RT yang sudah hijau. Jadi Jakarta sudah masuk zona hijau. Terima kasih. Ini sudah beberapa hari ini, alhamdulillah berkat dukungan semua pihak. Perubahan status ibu kota terkait penyebaran COVID mendapat tanggapan positif warga Jakarta. Meski mendapat angin segar untuk bisa beraktivitas di luar rumah, namun mereka tetap berpegang pada protokol kesehatan. Kita emang rada takut ya, tapi insya Allah dengan kita ada ikhtiar, dengan kita vaksin sudah 2 kali, kita menjalankan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan kita juga pakai masker, insya Allah kita bisa terhindar. Dengan keluarnya Jakarta dari zona merah, bukan berarti ibu kota dinyatakan aman dari penyebaran COVID-19, terutama varian Delta. Warga Jakarta tetap diimbau waspada menjaga protokol kesehatan selama berada di luar rumah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, dengan berakhirnya status zona merah di DKI Jakarta, aktivitas warga di kawasan Gelora Bung Karno mulai normal. Masyarakat kembali berolahraga di kawasan tersebut dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Masyarakat DKI Jakarta mulai membadati kawasan Gelora Bung Karno untuk berolahraga pada akhir pekan setelah Pemprov DKI Jakarta mengizinkan olahraga di tempat terbuka selama pemberlakuan pembatasan masyarakat atau PPKM. Namun masyarakat hanya bisa berolahraga pada jalan-jalan kawasan di stadion lantaran area Ring Road GBK masih ditutup. Meski demikian, masyarakat menyambut baik pembukaan sebagian kawasan GBK ini. Kalau menurut saya sih karena olahraga itu penting ya, yang pertama ya. Jadi terus yang kedua adalah ya tetap prokes aja gitu. Kalau seandainya kita berinteraksi dengan orang tetap pakai masker gitu kan, dan jangan lupa harus bawa hand sanitizer. Kayak gitu sih kalau menurut saya. Jadi kita harus imbang. Pakai masker juga kan itu merupakan cara kita buat mematuhi protokol kesehatan itu sih. Ya nggak lain dan nggak bukan sih, mudah-mudahan Indonesia cepat keluar dari zona ini, cepat keluar dari ya COVID-19 gitu loh Mas. Selama PPKM, kawasan Gelora Bung Karno dibuka mulai pukul 5 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Para pengunjung wajib menerapkan protokol kesehatan ketat sesuai dengan imbauan pemerintah. Dari Jakarta, Nata Armana, M. Zulkarnain, Yudi Permana, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Kesehatan untuk memangkas harga tes PCR menjadi Rp450 hingga Rp550.000. Presiden juga meminta agar hasil tes PCR bisa diketahui dalam waktu cepat. Penurunan biaya tes PCR diharapkan dapat memperbanyak jumlah orang yang dites.
Di samping itu, Presiden meminta agar periode tunggu hasil tes PCR dipercepat menjadi 1 kali 24 jam. Sebelumnya, tingginya harga PCR di Indonesia menjadi sorotan sejumlah pihak. Masyarakat juga membandingkan harga PCR di India yang hanya sekitar Rp95.000 saja. Salah satu cara untuk memperbanyak testing adalah dengan menurunkan harga tes PCR. Dan saya sudah berbicara dengan Menteri Kesehatan mengenai hal ini. Saya minta agar biaya tes PCR ini berada di kisaran antara Rp450.000 sampai Rp550.000. Selain itu juga saya minta agar tes PCR bisa diketahui hasilnya dalam waktu maksimal 1 kali 24 jam. Informasi lain, pemirsa, warga bertahan di tenda pengungsian pasca kebakaran yang menghanguskan puluhan lapak di samping Pasar Warung Buncit, Jakarta Selatan. Sebanyak 3 tenda disediakan Dinas Sosial. 3 tenda sementara disiapkan untuk menampung sekitar 300 warga terdampak kebakaran di wilayah Kelurahan Bangka, samping Pasar Warung Buncit, Jakarta Selatan. Selain dari Dinas Sosial, bantuan berupa baju bekas dan makanan cepat saji juga berdatangan dari sejumlah organisasi masyarakat dan warga sekitar. Beberapa warga bertahan di pengungsian dan sebagian lainnya memilih mengungsi di rumah kerabat. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi pengungsian korban kebakaran di kawasan Pasar Buncit, Kemang Utara, Jakarta Selatan, ada rekan kami kembali, Vito Erlangga di sana. Selamat sore, Vito. Anda berada di pengungsian, bisa Anda sampaikan bagaimana kondisi warga yang mengungsi di sana saat ini? Ya, baik Fandi dan pemirsa, selamat sore. Dapat kami laporkan bahwa memang seperti yang Anda sebutkan tadi, bahwa betul saat ini Dinas Sosial Jakarta Selatan telah menyiagakan sebanyak 3 tenda yang ditempatkan di 3 titik yang lokasinya dekat dengan lokasi kebakaran di samping Pasar Warung Buncit. Salah satunya di tempat di mana saat ini saya melaporkan, yaitu di salah satu musola yang bernama Musola Asmaul Husna, saat ini tengah dialihfungsikan sementara menjadi dapur umum. Seperti yang Anda lihat bahwa saat ini sejumlah warga tengah membungkus makanan dan membuat makanan yang nantinya akan dibagikan bagi warga korban kebakaran. Selain itu, di Musola Asmaul Husna ini juga difungsikan untuk menampung sejumlah bantuan yang datang. Kemudian untuk mengetahui lebih lengkap terkait bantuan apa saja yang dibutuhkan oleh warga, saya akan mengajak Anda, pemirsa, untuk berbincang dengan Sekretaris Kampung Siaga Bencana Kelurahan Bangka, Pak Hafiz. Selamat sore, Pak Hafiz. Pak Hafiz, mungkin bisa dijelaskan Pak terkait dengan bantuan apa saja yang sudah diterima oleh warga Kelurahan Bangka, khususnya bagi warga yang terdampak kebakaran. Ya. Untuk bantuan yang sudah kita terima dari Dinas Sosial itu menyanggupi untuk 3 hari ke depan dengan makanan siap saji sebanyak 300 paket. Kemudian juga ada pakaian sembako. Selain dari Dinas Sosial, tadi ada juga dari GP Ansor Banser, kemudian dari ACT, Basnas DKI, kemudian juga dari warga-warga sekitar sekelurahan Bangka, ada juga yang dari kelurahan tetangga juga. Terus juga ada juga dari Pramuka. Pramuka ini menyediakan dapur air untuk warga sekitar. Baik Pak, ini kan masih menjadi tempat tenda pengungsian sementara, dan hingga berdasarkan pemantauan Bapak hingga saat ini apa saja yang masih dibutuhkan warga dan belum terpenuhi, Pak? Kalau dari pantauan saya mungkin yang belum terpenuhi yaitu mungkin seperti pakaian dalam bayi, mungkin dewasa, laki perempuan, pakaian sekolah, mungkin perlengkapan sekolahnya juga. Oke, baik. Terima kasih Pak Hafiz atas waktunya sudah menyempatkan
bersama kami di iNews Sore. Ya, Fandi dan pemirsa, begitu tadi penuturan dari Pak Hafiz selaku Sekretaris Kampung Siaga Bencana Kelurahan Bangka. Dan kami tentu bersama berharap bahwa nantinya bantuan-bantuan yang diperlukan oleh warga bisa segera terpenuhi. Kembali ke Anda, Fandi. Itu yang diharapkan, semoga bantuan terus didistribusikan untuk warga yang terdampak di sana. Terima kasih Vito Erlangga untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, ini masih terkait dengan kebakaran. Kebakaran menghanguskan puluhan lapak pedagang dekat Pasar Buncit, Mampang, Jakarta Selatan dini hari tadi. 3 orang meninggal dunia akibat kebakaran ini. Api dengan cepat membakar puluhan lapak pedagang dan pemulung di dekat Pasar Buncit, Mampang, Jakarta Selatan. Peristiwa kebakaran pertama kali dilaporkan warga sekitar pukul 3 dini hari. Api diduga berasal dari salah satu lapak pedagang yang dengan cepat membesar karena banyaknya material mudah terbakar. Setidaknya 70 lapak pedagang dan pemulung ludes dilalap si jago merah. Setelah berjibaku selama kurang lebih 3 jam, kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan. Usai proses pemadaman, petugas menemukan 3 korban tewas di lokasi. Ketiga korban merupakan satu keluarga, terdiri dari suami, istri, dan anak. Diduga ketiganya meninggal dunia karena terjebak kobaran api dan asap tebal. Pada saat kebakaran ini memang ada korban sebanyak 3 orang, satu keluarga yang tertangkap api. Dan lokasi ini adalah merupakan lokasi daripada lapak-lapak pemulung ya. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diidentifikasi. Petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dugaan sementara, api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan mengevakuasi seorang nenek yang terjebak banjir di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Warga yang berada di pengungsian mengharapkan bantuan makanan cepat saji dan kebutuhan bayi. Hingga siang tadi, banjir masih menggenangi ratusan rumah warga di 11 kecamatan di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Meski banjir berangsur surut dari Sabtu kemarin, warga masih belum bisa kembali ke rumah masing-masing karena ketinggian air masih mencapai 1,5 meter. Saat ini warga yang terdampak banjir berada di tempat pengungsian yang terpusat di gedung sekolah dasar di Desa Hilimbosi. Warga meminta pemerintah untuk memberikan bantuan makanan siap saji dan kebutuhan anak-anak. Pada Minggu dini hari, Badan SAR Nasional berpatroli untuk mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Salah satu yang dievakuasi oleh tim SAR adalah nenek dan cucunya. Proses evakuasi sempat terkendala karena warga yang hendak dievakuasi harus melalui atap untuk keluar dari dalam rumah. Hingga akhirnya, nenek bersama cucunya bisa dibawa ke tempat aman. Dalam bencana ini, tim SAR berhasil mengevakuasi 11 orang dari 5 keluarga yang terjebak banjir di Desa Hilimbosi. Sejumlah warga dievakuasi dari atas atap rumah untuk menyelamatkan diri. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jayalase, iNews melaporkan. Pemirsa, remaja perobek bendera merah putih di Gunung Kidul ditangkap polisi. Informasinya usai jeda.